Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan masih tetap membahas tentang bilangan berpangkat pada materi bilangan berpangkat pecahan. Kita mulai saja ya anak-anakku. Pengertian bilangan berpangkat pecahan, pangkat pecahan berhubungan dengan operasi bentuk akar. Jadi nanti ada hubungannya dengan bentuk akar. Pecahan sendiri adalah suatu bentuk bilangan yang dituliskan sebagai M per N, dengan M dan N adalah bilangan bulat. Dan N tidak sama dengan 0, jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan bentuk bilangan berpangkat pecahan secara umum dituliskan A pangkat M per N. Dengan A adalah anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Sama ya, tidak boleh sama dengan 0. Seperti apa contohnya? Misalnya 2 pangkat setengah. Boleh, jadi bilangan A-nya adalah bilangan real, lalu pangkatnya adalah dalam bentuk pangkat M dan N adalah bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Lalu gimana lagi Bu? Boleh 3 per 2 per 3. Itu ya. Boleh, misalnya bilangan real, misalnya min 3 pangkat 1 per 3. Boleh gitu ya, dalam bentuk pangkat pecahan. Oke, lanjut anak-anakku. Merubah bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar. Nah, ini dia. Jadi, merubahnya adalah jika ada A pangkat M per N, ini sama dengan akar pangkat M dari A pangkat M, atau kebalikannya. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif gitu ya. Jadi bilangan bulat positif, N-nya kalau dalam bentuk akar seperti ini, nanti N-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Gitu ya, lebih besar atau sama dengan 2 kalau dalam bentuk akar. Tapi kalau dalam bentuk pangkat pecahan, seperti tadi syaratnya ya, seperti yang tadi. Contoh misalkan, Ibu punya 2 pangkat 1 per 2. Ini bisa dituliskan ini. Seperti ini ya, tadi syaratnya. Maka ini berubah menjadi bentuk akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Gitu. Nah, ketika kita bertemu 2, ini biasa tertuliskan akar pangkat 2 dari pangkat 1. Akar dari 2 pangkat 1. Pangkat 1 kan 2, maka dituliskan jadi akar dari 2. Gitu ya. Jadi gitu. 2 pangkat setengah 1 per 2 adalah akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Atau bisa dituliskan akar dari 2 pangkat 1. Atau bisa dituliskan akar dari 2. Gitu ya. Contoh lagi Bu. Oke. Saya punya 3 pangkat 3 per 2. Ini dapat dituliskan dalam bentuk akar pangkat 2 ini didapat dari penyebutnya. Ya. Dari berapa? Dari 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Nah, gitu ya. Oke. Akar pangkat 2 ini biasa tidak tertuliskan, Nak. Maka hasilnya adalah akar dari 3 pangkat 3. Gitu ya. Akar 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 kan 27. Akar dari 27. Nah, sampai sini saja dulu. Oke. Lanjut. Kalau saya punya, lanjut ya. Saya punya 4 pangkat 3 per 2. Ini dapat tertuliskan sama akar
Penyebutnya 2 berarti akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Tuh. Duanya boleh tidak tertuliskan. Memang biasanya tidak tertuliskan kalau ada 2 di sini. Maka menghasilkan akar dari 4 pangkat 3. Berapa 4 pangkat 3? Akar dari 64. Oke, 16 kali 4, 4. Lanjut. Akar 64 berapa? Kan di sini tadi ada 2 kan? Ini artinya, 2 ini artinya 2 kali perkalian. Maka berapa dikali berapa sama supaya 64. Berarti berapa? 8. 8 kali 8. Maka hasil dari akar 64 adalah 8. Gitu ya. Oke, ini SD sudah. Jadi kalau Ibu punya akar dari 9, ini artinya adalah akar pangkat 2 dari 9. Jadi 2 kali nih. Berapa kali berapa sama supaya hasilnya 9. Berarti berapa? 3 kali 3. Hasilnya 9. Maka akar 9 adalah 3. Kenapa? Karena 3 kali 3, 9. Sama kalau Ibu mau 16, akar dari 16 berapa? Berapa kali berapa supaya 16? 4. Berarti akar 16, 4. Paham ya? Nah, lanjut. Kalau Ibu punya, seandainya punya 3 pangkat 2 per 3. Maka penulisannya adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Ini 3-nya berasal dari penyebutnya. 3 pangkat 2-nya berasal dari ini. Nih. Nah, gitu ya. Bu, kalau 3 dituliskan nggak? Dituliskan. Jadi yang tidak dituliskan hanya yang jika ininya 2. Akar pangkat 2. Jadi dia tetap dituliskan. Jadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2, 9. Gitu ya. Lanjut. Bu, kalau saya sekarang punya 4 pangkat 1 per 4. Nah, maka saya punya akar pangkat 4. Ini dari sini nih. Pangkat 4 dari 4 pangkat 1. Dari sini 4 pangkat 1. Ini saya tuliskan ke sini. Maka 4-nya ditulis nggak? Ditulis karena hanya yang pangkat 2 saja, akar pangkat 2 saja yang tidak tertuliskan. Boleh tidak ditulis. Ya. Akar pangkat 4 dari 4. Paham ya sampai sini ya? Jadi penyebutnya itu dituliskan di sini nih. Oke. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan. Tadi pengantar saja bentuk akar, nanti akan ada lagi pembahas lebih mendalam tentang bentuk akar. Sekarang operasi bilangan perpangkatan. Pada dasarnya operasi bentuk bilangan berpangkat pecahan sama dengan operasi pada bilangan berpangkat positif atau negatif. Jadi intinya sama. Kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dia dibagi, pangkatnya dikurang. Kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Kalau dua bilangan dipangkatkan, maka keduanya dipangkatkan sama. Lalu seterusnya ya, sama. Pokoknya intinya sama. Dengan bilangan pokoknya harus sama. Itu syaratnya. Yuk kita mulai saja contohnya. Contoh nomor 1. Saya punya 2 pangkat 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 per 2. Oke, sama dengan bilangan pokoknya sudah sama 2. Operasinya perkalian, maka pangkatnya boleh langsung ditambah. Maka saya punya 2 pangkat 1 per 3 ditambah 3 per 2. Ini biarkan kita selesaikan dulu yang ini. Oke. Penjumlahan
dalam bentuk bilangan pecahan, ini SD sudah belajar, jadi sudah harus bisa ya. Sama dengan 2, penyebutnya belum sama, 3 dengan 2. Oke, kalikan saja dia. Maka saya punya ini 6. 3 supaya 6 kali 2 berarti 1 kali 2. 2 tambah 2 supaya 6 kali 3, berarti 3-nya juga dikali 3, 9. Gitu ya. Maka saya punya 2 pangkat 11 per 6. Ini dalam bentuk pecahan. Boleh, Bu? Boleh. Kalau dibuat dalam bentuk akar, jadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 11. Oke, paham ya? Ini sampai sini sudah betul. Kalau diminta dalam bentuk akar, sampai sini. Paham ya anak-anak ya? Jadi pada dasarnya sama dengan operasi pada bilangan berpangkat positif atau negatif yang video sebelumnya sudah Ibu berikan. Oke, lanjut. Kita contoh yang kedua. Sama bentuk pangkat pecahannya, operasinya sama nih. Ibu tulis lagi di sini. Oke, nomor 2. Seandainya Ibu punya 3 pangkat 2 per 3 dibagi 3 pangkat 1 per 2. Oke, pembagian berarti yang mana nih? Nomor 2 kita lihat. Berarti pangkat diapakan? Dikurang. Nah, sama dengan 3, 2 per 3 dikurang 1 per 2. Sama seperti tadi, berarti disamakan dulu penyebutnya. Operasi pecahan seperti biasa waktu kamu SD. 3, berarti 3 dan 2 kita bisa dapat 6 gitu ya. 3 supaya 6 kali 2 maka 2 kali 2 berarti 4. Dikurang 2 supaya 6 dikalikan 3 berarti 1 juga kali 3 berarti 3. Maka menghasilkan 3 pangkat 4 kurang 3 1 per 6. Maka ini dalam bentuk pangkat pecahan. Ini pangkat pecahan. Nah, kalau dirubah dalam bentuk akar, maka akar pangkat 6 dari 3 pangkat 1. Atau akar pangkat 6 dari 3. Untuk menyelesaikan bentuk akar, nanti kita belajar lagi. Ini hanya merubah dari bentuk pangkat pecahan ke bentuk akar saja dulu. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya, Ibu punya 2 pangkat 1 per 4 dipangkatkan lagi 2 per 3. Oh, banyak sekali. Nah, tidak perlu risau. Ini ada nomor 3. Oke. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka menghasilkan pangkatnya dikali. Sama nih nomor 3 nih. Pangkatnya dikali. Maka saya punya 2 pangkat 1 per 4 dikali 2 per 3. Perkalian dalam bentuk pecahan, tinggal penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Gitu ya. Oke, lanjut. 1 kali 2, 4 kali 3. Maka menghasilkan 2 pangkat 2 per 12. Ini dalam bentuk pangkat positif. Pangkat pecahan, sorry. Pangkat pecahan. Nah, kalau dalam bentuk akar jadi akar pangkat 12 dari 2 pangkat 2. Menghasilkan akar pangkat 12 dari 4. Selesai saja sampai sini dulu. Oke, lanjut ya. Berikutnya, seandainya saya punya 2 kali 3 pangkat 1 per 2. Ini boleh dikerjakannya seperti nomor 4, boleh. Misalnya, kita pakai sifat dulu ya, pakai sifat dulu. Sama dengan
2-nya pangkat setengah, 3-nya juga pangkat setengah. Perkalian nih, kan ini kali artinya. Titik ini artinya kali. Bilangan pokoknya tidak sama, pangkatnya saja yang sama. Boleh tidak ditambah pakai sifat yang nomor 1? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bilangan pokoknya tidak sama. Terus gimana, Bu? Boleh. Ini adalah akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1 kali akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Menghasilkan akar pangkat 2 kali akar pangkat 3. Sifat ini nanti kita belajar, cuman ini aja ya, karena untuk menyelesaikan. Sifat dari bentuk akar, jika perkalian boleh langsung dikali, maka akar pangkat 2 kali 3. Maka sama dengan akar pangkat 6. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Cara kedua gimana, Bu? Cara kedua boleh, sini ya Ibu buat ya, 2 kali 3 pangkat setengah, 1/2, ini boleh langsung dikali. Nah, maka menghasilkan 6 pangkat 1/2. Kalau dibuat dalam bentuk akar, akar pangkat 2 dari 6. Pangkat 2 boleh hilang, maka akar pangkat 6. Sama ya? Sama. Terbukti ya? Oke. Lanjut. Contoh berikutnya. Seandainya Ibu punya 2/3 pangkat 1/3. Ya. Kita pakai sifat yang kelima nih. Oke, sama dengan 2-nya dipangkatkan 1/3. 3-nya juga dipangkatkan 1/3. Sampai sini boleh lanjut langsung dalam bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 1 per akar pangkat 3 dari 3 pangkat 1. Boleh dituliskan 2 pangkat 1, 2. Akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 3. 2 pangkat 1, 2. 3 pangkat 1, 3. Jadi seperti ini penulisannya. Selesai ya sampai sini ya. Oke, kita coba. Kita lanjutkan soal ini campuran ya, operasi campurannya. Seandainya Ibu punya 3 pangkat min 1/2 dikali 3 pangkat min 4/2 per 3 pangkat min 2. Nah, Ibu buat seperti ini. Oke. Perkalian maka pangkatnya di jumlah. Boleh langsung, Bu? Boleh. 3 pangkat 1/2 negatif tambah negatif 4/2. Per bawahnya tetap 3 pangkat min 2. Penjumlahan bentuk pecahan yang ini diselesaikan, Nak. Nih, diselesaikan. Maka saya memiliki 3, sudah sama ya? Nah, sudah sama berarti boleh langsung, Bu. Boleh. Maka menghasilkan min 1 ditambah min 4 per 2 per 3 pangkat min 2. Sama dengan 3 pangkat min 1 tambah min 4 min 5 per 2 per 3 pangkat min 2. Kalau sudah begini gimana, Bu? Kok bentuknya jadi negatif pangkatnya? Masih ingat tidak kalau Ibu punya, sini ya, Ibu punya A pangkat min 3, ini menghasilkan 1 per A pangkat 3, gitu ya. Kalau Ibu punya 1 per A pangkat min 3, sama dengan A pangkat 3. Ini video Ibu yang kedua. Oke, lanjut. Jadi ini boleh tertuliskan
Dibalik saja langsung. Jadi 3-nya pangkat 2 per 3 pangkat 5 per 2. Sama dengan ini aja supaya dia jadi positif, pindah ke bawah. Ini jadi positif, pindah ke atas. Sudah pernah dipelajari sebelumnya. 3 pangkat 2, Ibu punya berapa? 9. Oh enggak, gini aja. Ini bentuk per adalah bentuk bagi. Bilangan pokoknya sudah sama. Berarti boleh langsung 3 pangkat 2 dikurang 5 per 2. Sama dengan 3. 2 ini artinya ini boleh dirubah jadi 4 per 2. Kenapa Bu? 2 ini supaya sama penyebutnya. Oke gitu ya. Karena 4 bagi 2 adalah 2. Jadi 4 per 2 dikurang 5 per 2. Maka Ibu punya 3 pangkat 1 per 2. Maka dalam bentuk akar adalah, ini min ya, 4 dikurang 5 adalah min. Jadi ini boleh tertuliskan 1 per 3 pangkat 1 per 2. Dirubah. Ini dari mana, Bu? Ini dari yang ini loh. Nah, maka boleh tertuliskan 1 per akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Maka 1 per akar pangkat 3. Oke, kalau kurang paham dilihat lagi videonya, dipelajari lagi supaya lebih paham lagi anak-anak ya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian hari ini dan di kemudian hari. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Baik anak-anak, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.